warahmatullahi wabarakatuh. Yang putra diam dulu, yang putri jawab salam ya. Anaknya kecil, cantik sama adik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putri diam sekarang, yang putra jawab salam. Orangnya gagah ya, kalau berjalan itu menggetarkan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiga salam dijawab. Nah, adik-adik kenalan dulu ya, karena orang bilang tak kenal maka tak. Oh, jangan disayang ya. Tak kenal maka ta'aruf, kenalan. Nama saya di sini tertera Kak Slam ya. Nama panjangnya, nama aslinya Slamet. Bapak tertawa itu loh. Bapak tertawa. Loh, ibu Kak Slam itu memberikan nama Slamet itu ternyata ada artinya sela. Seorang laki-laki memang tampan. Cie. Kak Slam tampan apa ganteng? Tampan apa ganteng Kak Slam? Tampan apa ganteng? Hah? Oh ya, kalau ganteng itu sama Nabi Yusuf ganteng mana? Nabi Yusuf. Kalau sama Nabi Muhammad ganteng mana? Kalau sama Lee Min Ho ganteng mana? Kalau sama sapi ganteng mana? Astagfirullahaladzim. Ya buruan aja ya, pokoknya tetap Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Oke adik-adik, Kak Slem punya gambar, tapi gambar ini jangan dijadikan sebuah idola. Idola kita siapa? Nabi Muhammad, tapi hanya sebagai pengetahuan saja. Lah ini gambarnya ganteng ya, beda dengan orangnya. Nah, gampang, karena gambarnya ini diedit, sementara ini tidak asli. Nah, ini siapa gambarnya siapa? Orangnya kerja terus ya, sampai lupa ibadah. Makanya kalau kita beda ya, kita tidak di film animasi, jadi tetap harus beribadah ya. Patrick, kenapa kamu di sini, Patrick? Patrick, kita cari ubur-ubur yuk. Siapa itu? SpongeBob. Dilewati saja. Siapa ini? Orangnya baik tidak? Kaya tidak? Kaya. Bayar zakat tidak? Pelit ya? Seperti siapa kalau di zamannya Nabi Musa alaihissalam? Seperti Korun. Pengen nggak sih jadi orang kaya yang pelit? Enak jadi orang kaya yang dermawan, suka berzakat, suka berinfak, karena sesungguhnya harta itu titipan, tapi ya minta titipan yang lebih banyak gitu ya. SpongeBob, di mana kau SpongeBob? Kau harus bekerja padaku SpongeBob. SpongeBob, oh kau harus kerja. SpongeBob. Iya Tuan Scrap, aku harus bekerja. Ya SpongeBob, kau harus bekerja. Ini sepatu lama. Iya, aku harus masak. Aku harus bekerja untuk orang kaya yang kikir. Dia tidak akan masuk ke surga. Nah itu siapa? Namanya jangan seperti Tuan Crab atau juga seperti Korun. Nah Kak Slem juga punya binatang. Binatang apa ini? Serigala. Suaranya? Ah pintar ya. Nah itu binatang. Kalau ini apa? Suaranya? Itu sapi, suaranya panjang, berbeda dengan kerbau. Kalau kerbau pendek. Nah nanti Kak Slem akan bercerita tentang yang ada binatang ini. Binatang apa ini? Suaranya bagaimana? Iya, gitu ya. Tapi kalau menyuarakan kuda, suaranya ditutup aja,
jadi hanya di batang tenggorokan. Kalau suaranya itu kalau jalan, kalau lari nah seperti itu ya. Nah ini yang mau nanti cerita Kak Slam, gajah. Suaranya bagaimana? Suaranya nanti Kak Slem mau cerita tentang ini, berarti cerita tentang apa ya? Iya, berarti tentang surat. Iya, surat apa namanya? Tentang gajah, pasukan bergajah. Siap mendengarkan cerita? Siap mendengarkan kisah? Oke. Siap ya? Perhatian. Sanggar cerita bersama anak solih-solihah siap dimulai. Teman-teman boleh mendengarkan dengan cara seksama, tapi ingat jangan ngawuh apalagi ngeces. Boleh tertawa terbahak secukupnya, tapi ingat jangan ngompol. Ceritanya dimulai. Kak Slem akan bercerita tentang tahun gajah dan juga penyerangan di Ka'bah. Orang-orang zaman merasa heran bahwasanya kenapa orang penduduk di dunia ini pada datang ke Mekah. Pada saat itu penguasa bernama Abroha, seorang raja yang lalim itu melihat Aku kira bahwasanya negaraku tidak kurang satu apapun. Tapi mengapa orang di seluruh dunia justru mendatangi bangunan tua yang jelek? Hanya sebuah kotak begitu saja aku bisa. Apa istimewanya Mekah? Apa istimewanya? Tapi aku harus berpikir supaya bisa mengalahkan Mekah, supaya orang-orang bisa datang kemari. mikir. Aku akan membangun suatu tempat yang tinggi, menjulang. Apabila dilihat dari Gombel, malah dilihat dari Gombel, dilihat dari penjuru dunia akan kelihatan. Aku akan bikin menara tempat peribadahan yang hebat, tinggi, menjulang. Akan kuberi nama Kulais. Aku akan menunjuk arsitek. Nah, adik-adik lah baik gitu ya. Adik-adik, adik-adik datang naik kuda, mencari tempat yang luas. Ayo kudaku, kita akan cari tempat. Wow, aku kira tempat ini cocok untuk membangun apa yang menjadi keinginanku. Aku tunjuk. Hei kau, Maju ya, tidak apa-apa. Yuk, ini aja deh yang kental. Waduh, nggak berani. Raja Abroha menunjuk seorang arsitek. sini kau. Iya bos. Ada apa bos? Kau pandai menggambar bukan? Iya bos. Terus aku gambar apa? Aku punya keinginan membangun tempat seperti ini, yang tinggi, berapapun biayanya. Tujuannya apa bos? Aku ingin mengalahkan Ka'bah. Aku ingin mengalahkan Mekah. Kenapa tempat yang hanya sekitar kotak itu saja didatangi oleh banyak orang? Tentu apabila aku membangun tempat yang tinggi, lantainya terbuat dari marmer, dindingnya terbuat dari pualam,
Lah kan sama bos, marmer sama pualem. Oh iya ya. Terus ada saran? Siap bos. Digambarkan. Bagaimana bos? Bagus. Toyib. Tos dulu. Adik-adik. Adik-adik. Tahu. Ada orang dari suku bangsa Kinanah, dari suku bangsa Arab datang. Jadi ini ya maksud Raja Abraha membangun tempat yang tinggi. Ternyata untuk menyaingi Ka'bah. Aku tidak terima. Akan aku buat satu perhitungan. Nah, adik-adik. Adik-adik. Dibangun. Ada yang gergaji, ada yang makuk, ada yang ngaduk. Ayo kerjanya yang semangat. Nanti kalau Raja Abraha kesini biar seneng. Tapi kalau tidak, ayo kerja yang semangat. Ayo kamu kerja. Nah, diinspeksi. Ada apa namanya? Raja Abraha datang. Kau pelaksana di Brautiku. Bagaimana hasilnya? Siap bos, dilihat sendiri bos. Oh, bagus. Berarti kapan bisa diresmikan? Secepatnya bos. Baik, aku tidak ingin bangunan megah ini, Qulais ini gagal. Awasi pekerjanya, jangan bermalas-malasan, atau akan aku hukum. Siap bos, laksanakan. Tuh kan dengar sendiri bos kalau sudah marah. Oh, orang kaya tuh sak penaknya lagi punya kekuasaan. Ayo kerja. Nggak usah pakai istirahat. Ayo kerja. Nah, adik-adik. Adik-adik. Malam hari, ketika tinggal 1 hari, beberapa hari peresmian, ada orang mengendap-endap. Ditambah suara serigala gurun pasir. Ada suara, aku takut sebenarnya, tapi tidak apalah. Nah, adik-adik, orang dari suku bangsa Kinanah ini membuat satu yang tidak benar, ya, jangan ditiru. Dia mengotori tempat ibadah itu. Pagi-pagi ketika trompet dibunyikan, Wahai pengawalku, hari ini kita akan mendatangi tempat Qulais yang tertinggi. Kumpulkan seluruh masyarakat, pukul genderang, tiup trompet, siap. wah, kan kalau istana itu orang ada kerajaan atau presiden datang kan pasti ada trompetnya ya. Wah, para berbondong-bondong. Ayo kita lihat. Wah, pada datang. Semua sudah di halaman. Raja Wow, bagus. Aku coba ruang yang lain. Tuan Raja, Ada apa? jangan kemari. Ada apa? Ada kotoran. Apa ini? Siapa yang melakukannya? Ini bau sekali. Ini penghinaan untuk Raja Abraha dan Qulais yang tinggi.
sebar para telik sandi. Siapa yang melakukannya, siapa yang melakukannya, maka aku akan. Nah, adik-adik, adik-adik, ternyata usut punya usut yang melakukan suku bangsa Arab dari bangsa Kinanah. Akhirnya murka. Apa? Suku bangsa Arab, orang-orang Mekah telah mengotori tempat ibadahku. Maka aku perintahkan kepada kalian semua, siapkan gajah-gajah kita. Kita akan menyerbu, kita akan meluluh lantahkan Ka'bah. Siap. Siap, 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 siap. Wah, gajahnya sudah dilatih. Pura-puranya jadi gajah sini. Sebenarnya gajah ini menolak ya, karena sudah tahu untuk menghancurkan apa? Ka'bah itu yang buat siapa? Nabi Ibrahim yang bangun, tapi diniatkan kepada Allah. Jadi Ka'bah itu yang menjaga siapa? Allah. Kita kembali ke Raja Abraha. Aku beritahukan kepada kalian semua pasukanku, bahwasanya hari ini kita akan berperang. Kita akan meluluh lantahkan Ka'bah. Apakah kalian siap? Siap, siap, siap. Bagaimana dengan gajah-gajah kalian? Coba sembunyikan. Yang satu. Satunya lagi. Baiklah, saat ini juga aku Abraha akan memimpin penaklukan Mekah. Nah, adik-adik, adik-adik, datang dengan gagahnya raja yang zalim ini. Siapa yang berani menghalangiku, maka akan aku injak dengan gajah-gajahku yang gagah. Kau mau menghalangiku? Oh, tidak ya. Adik-adik, adik-adik. Sampai di perbatasan, utusan Raja Abraha datang. Wahai pengawalku, kau silahkan bertanya kepada mereka mau berperang ataukah menyerah. Datang utusan naik kuda. Datang kepada siapa? Kakeknya Nabi Muhammad siapa? Abu Thalib apa Abdul Muthalib? Abdul Muthalib. Karena kalau Abu Thalib itu pasti dikaitkan dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi supaya ingat ya. Itu. Wahai saudaraku, bangsa Mekah, bahwasanya di depan kita Raja Abraha dari negeri seberang telah memberikan tantangan kepada kita, mengajak kita berperang. Apakah kita ingin berperang ataukah akan menyerah? Wahai tuanku Abu Muthalib, apakah maksud kedatangan Abraha bersama pasukan gajahnya? Mereka ingin menghancurkan Mekah. Wahai Abu Muthalib, bahwasanya kita penduduk Mekah tidak ada sangkut pautnya dengan Ka'bah. Silahkan saja kalau memang kehadiran Raja Abraha dari seberang itu ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi begitu pendapat kalian? Iya, kami ingin selamat, sementara Ka'bah itu untuk sebagian umat saja. Baiklah, aku akan sampaikan. Nah, adik-adik, adik-adik, datang menuju ke Raja Abraha, ke kemahnya, naik kuda juga. Ayo kudaku, kita temui Raja Abraha. Tidak berapa lama, kudanya banyak sekali nih. Nah, adik-adik,
Hai ke orang tua dari Mekah. Iya Tuan Abroha. Tujuanmu apa? Aku sebagai perwakilan dari masyarakat Mekah. Apa? Katakanlah. Bahwasanya kami telah bermusyawarah. Andai kedatangan Tuan ingin menghancurkan Ka'bah, kami persilahkan. Ka'bah itu ada penunggunya, ada penjaganya. Siapa? Allah. Siapa itu Allah? Siapa itu Allah? Satu-satunya yang berkuasa di dunia ini adalah Abroha. Karena itu aku dengan pasukan bergajahku berani datang ke sini, karena akulah satu-satunya penguasa. Dan terbukti bukan bahwasanya kalian bangsa Mekah tidak berani berhadapan dengan Abroha. Iya Tuhan. Oleh karena itu, sebagaimana unta-unta yang dirampas oleh anak buah Tuhan, ada pemiliknya, dan pemiliknya adalah aku. Jadi, hei, kembalikan unta-unta yang kau rampas dari Abu Muthalib. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, adik-adik, Perhatian, kita sudah tidak ada penghalang. Mari kita maju, kita hancurkan Ka'bah. Nah, adik-adik, semakin tertawa bangga dan penuh dengan kesombongan. Wahai rakyatku, wahai tentaraku, lihat, jangankan manusia Ka'bah, burung-burung pun berterbangan. Dia terbang meninggalkan Ka'bah. Maju, maju. Wah, gajahnya sebenarnya hatinya tidak mau, tapi dipacu. Tiba-tiba dari arah Mekah, Ka'bah ada yang siapa? Apakah itu? Burung ababil dari mana? Dari neraka membawa apa? Batunya jumlahnya berapa? 3. Di paruh 1, di kaki 2. Serbu! Terbang. Satu batu dilemparkan, dilepaskan dari paruhnya.